Halo semua, kita bertemu kembali di pembahasan. Kali ini kita akan coba bahas bab 4 ya, terkait dengan prototype bersama saya Desman Hidayat. Pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan MVP. MVP itu apa? MVP itu kepanjangannya adalah Minimum Viable Product, yaitu versi produk yang paling sederhana yang dapat memberikan nilai kepada pengguna dan diuji di pasar. Jadi waktu kita membuat suatu prototype, karena prototipe kita itu tidak perlu sempurna dulu untuk kita uji. Tuh, justru kalau misalnya menjadi sempurna dulu, yang menurut kita sempurna, kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan keinginannya pasar, bagaimana? Kan akan jadi menyulitkan untuk kita. Oleh karena itu, adanya MVP ini akan membantu kita. Jadi kita punya mockup dari bentuk yang kita mau buat, kita punya prototipenya, kita punya sesuatu yang mirip dengan produk kita, meskipun belum 100%, tapi kita bisa uji ke pasar untuk menentukan, untuk mendapatkan feedback dari mereka, supaya nanti kita tahu, oh sebenarnya apa aja sih yang perlu kita ubah, yang mana sudah sesuai, mana tidak sesuai. Nah, itu yang sangat penting. Nah, ini adalah salah satu gambar yang sangat menarik menurut saya untuk penjelasan dari MVP. MVP itu pada dasarnya ada 4 bagian, mulai dari fungsional, reliable, usable, empathic design, gitu ya. Tapi banyak orang yang kadang suka salah ketika membuat MVP, yang dibuat itu hanya satu aspek saja. Jadi, oh ya udah karena barangnya nggak perlu sempurna dulu, jadi kita buat salah satu aspek aja, misalnya fungsionalnya aja. Sedangkan yang lain-lainnya tidak. Nah, ini jadi belum siap produknya. Ya, tapi kalau kita ngomong MVP, kita harusnya sudah masuk ke 4 aspek itu. Meskipun tidak 100%, tidak sepenuhnya, tapi keempat aspek itu harusnya sudah masuk. Sehingga pengguna kita nanti bisa mendapatkan gambaran produk atau jasa yang mau kita buat ini udah seperti apa sih bentuknya. Nah, yang pertama dari fungsional dulu. Fungsional artinya produk itu harus memiliki fungsi dasar yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Kalau fungsi dasarnya tidak masuk, akan sulit. Kalau saya pelanggan, saya mau beli bangku, adanya bangku tapi nggak bisa didudukin, ya itu berarti tidak berfungsi. Ya, jadi fungsi dasarnya perlu ada dulu. Selanjutnya, reliable. Produk harus dapat diandalkan dan berfungsi secara konsisten tanpa masalah. Kursi ini bisa didudukin nggak? Ketika bisa didudukin, apakah ketika diduduki sekali langsung hancur, ataukah bisa diduduki berkali-kali tanpa masalah? Ya, itu harus jadi salah satu pemikiran kita juga. Selanjutnya masuk ke usable. Usable artinya produk harus mudah digunakan oleh pengguna. Ya, jangan sampai produk kita ini ketika pengguna mau pakai, oh ternyata sulit sekali gitu. Ketika dia mau pakai kursi, dia mau duduk satu kursi, ternyata sekali duduk harus bersihinnya 1 bulan. Wah itu kan jadi sulit sekali gitu. Jadi harus mudah digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir, empathic design. Artinya desain produk harus menghubungkan secara emosional dengan pengguna, menunjukkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan keinginan mereka. Ya, dan ini yang harus kita kaitkan dengan customer kita. Ya, jadi misalnya kita mau buat kursi khusus untuk orang-orang yang misalnya badannya besar. Oh, jangan-jangan kita perlu buat kursi yang memang ya nyaman untuk diduduki oleh orang-orang yang besar. Karena itu yang customer kita. Jadi kita harus menyesuaikan. Ataukah untuk kursi kita untuk anak-anak, oh berarti kita menyesuaikan. Anak-anak sukanya akan seperti apa sih kalau misalnya duduk di kursi? Nah, itu adalah masuk di dalam empathic design. Semoga penjelasan terkait MVP ini bisa membantu rekan-rekan semuanya untuk lebih mengerti secara mendalam dan bisa lebih sukses ketika membuat prototipe ataupun menjalankan bisnisnya. Terima kasih.